Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua yang mungkin sampai saat ini masih tetap bingung, ada kesadaran, ada kemauan untuk mengkaji firman Allah, tapi sampai saat ini belum bisa juga membaca Al-Quran. Pelajaran yang Pak Ari berikan lebih dari 150 film, tetap aja nggak mudeng. Ya Allah, berikan kesempatan agar aku bisa membantu saudara-saudaraku memahami Al-Quran. Bahkan ternyata kajian ini insya Allah bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi insya Allah juga bisa memahami Al-Quran, insya Allah. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Ya Allah, berikan kemudahan pada mereka untuk bisa memahami firman-Mu melalui apa yang saya sampaikan, metode Artin, Arab Latin. Sekilas saya sampaikan, belajar Arab Latin ini bukan berarti kita meninggalkan tulisan Arabnya. Saya berharap nanti setelah Latinnya bisa, tinggal Arabnya gitu loh. Ya, jadi bukan berarti harus terus membaca Latin. Membaca Latin bagus, betul, baik, bunyinya sama, baru juga terapkan dengan mencoba sedikit demi sedikit membaca huruf Arabnya atau huruf hijaiyahnya. Saya jamin belajar dengan metode Artin, hari ini baca, hari ini belajar, langsung bisa baca. Kalau enggak terbukti, uang kembali. Emang bayar? Enggak bayar kan? Iya, ya pokoknya jaminan deh, jaminan mutu, insya Allah ya. Kenapa bisa begitu? Karena metode Artin ini memang baca Latin, tulisan Latin kan kita sudah bisa dari kecil. Jadi metode ini gagal bagi orang yang tidak bisa baca, buta huruf. Arab nggak bisa, Latin nggak bisa. Ya sudah, metode apa kalau seperti itu? Metode tunanetra. Ya, mohon maaf yang tidak bisa melihat. Mereka kok bisa baca? Mereka bisa membaca tanpa menulis, tanpa membaca. Gitu ya. Wah, kan ada braille, itu lain cerita. Ini orang tunanetra, orang yang nggak bisa lihat tuh kok bisa? Zaman dahulu 30 juz lagi. Bacaannya lebih bagus daripada kita. Suaranya lebih bagus daripada kita. Baik, saya coba metode Artin ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami firman-Nya. Insya Allah dengan metode Artin ini, perlahan bukan hanya bisa membaca, tapi bisa memahami isinya. Karena kita belajar terjemah perkata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah Pak Arti, dari dulu juga saya sudah bisa baca Quran, membaca mah. Tapi nggak bisa melantunkan surat ini, tapi nggak kenal hurufnya. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tuh. Qul diwakili dengan ki. Qul, qi ini ya. Ki-nya ini. Domah ini bunyinya u, ku. Nanti kita belajar ya. Ini adalah huruf-huruf vokal. Ini konsonan. Pahami dulu itu ya. Vokal itu huruf hidup. Vokal huruf hidup itu A, I, U, E, O. Selain yang 5 itu adalah konsonan huruf mati. Nah, dalam huruf hijaiyah, huruf matinya yang mana? Semua ini huruf mati. Huruf yang menghidupkannya apa? Tanda ini. Ini ibarat kalau ini U. Fathah ini doma. U. Fathah ini A.
kasroh di bawah nanti i, ini i, ya. Jadi bunyinya ini i, bismillah bi. Nah, coba kita lihat ya. Perpaduan antara vokal dan konsonan dalam Latin jadilah bunyi. Perpaduan ini kan huruf mati, berarti konsonan. Ini vokal huruf hidup. Ini huruf mati, ini huruf mati, ini huruf hidup, ini huruf mati, ini huruf hidup. Apa artinya maksudnya Pak Ari? Ini huruf-huruf ini mati, baru berbunyi kalau ada vokalnya. Vokalnya itu dalam huruf hijaiyah ini ditandai dengan tanda-tanda ini. Nah ini ki, tuh ka, ki, ki, ki. U-nya, huruf hidupnya U kalau Latin. Kalau bahasa Arab ditandai dengan ini domah. Makanya nggak nyambung kalau nggak paham filosofi penulisan ini. Tuh, ku. Nah, dalam huruf-huruf hijaiyah, kalau dikasih sukun, ini tanda bulat seperti ini, berarti huruf ini seperti konsonan, huruf mati. Kul, tuh L, kul, kul, kul. Ini H. Ternyata dalam kaidah penulisan huruf-huruf Latin ini, kalau H itu tidak ada titiknya, berarti H dada. Boleh kalau ibu dan bapak nanti menulis, mau menulis seperti ini, boleh. Ya, H ini ditulisnya dengan H dada, H gede aja nih, H besar. Ya, untuk membedakan mana H besar dan H kecil. Ini H tuh, ya. Enggak, tetap H kecil, tapi saya udah paham. Kalau H kecilnya enggak ada titik, berarti hanya gede. H dada. Qul hu. Kok hu? H ini kan H ini huruf mati. Dikasih vokal U. Vokal itu diwakili dengan doma. Jadi H U hu. Ini W. W-nya mana nih? W. Wow itu jadi W. Kok jadi bunyi A? Karena ada fathah. Ini fathah itu huruf vokal ini ditandai dengan fathah ini. Jadi qul huwa. Huwa. L ini kalau tanda seperti ini benar L-nya 2. Tuh L-nya 2. Berarti qul huwalla. La ini tanda panjang berdiri ini la. Ini H dada. H sama seperti ini. Ini penulisan di awal. Ini penulisan di akhir. Jadi walaupun Latin saya tidak meninggalkan huruf Arab. Karena suatu saat nanti setelah mengenal huruf Latin, huruf Arabnya pun bisa jadi bisa baca. Ya. Ingat pepatah, Allah bisa karena biasa. Ibu terus aja, bapak terus aja setiap hari ngikutin seperti ini. Masa sih nggak bisa? Gitu. Kerajinan amat kan beda ini mah. Pahala. Hitungannya pahala ya. Soal pintar sama soal kemudian. Tapi kita tiap hari ngikutin, tiap waktu, tiap jam ngikutin, insya Allah bisa. Qul huwallahu hu. Nah ini yang menjadi masalah. Tulisannya benar ini L tuh jadi 2. Nah ini siapkan penanya, pulpennya dan kertasnya. Spesial untuk lafaz Allah, L-nya itu seperti ada W-nya. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang belajar Al-Quran pakai Latin, bacanya akan salah. Dia akan membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Benar kan? Apanya yang salah? Benar, Qul huwallahu ahad. Tetapi ada yang salah. Makanya saya mengajarkan Latin pun tidak apa adanya seperti ini. Saya mengajarkan huruf Latin sesuai bunyi. Spesial lafaz Allah, catat, spesial lafaz Allah. Kalau sebelum lafaz Allahnya baris di atas, bisa fathah, bisa doma. Ini baris di atas nih ya. Kalau baris di bawah ini baris di bawah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini baris di bawah. Himi ini baris bawah. Kalau sebelum lafaz baris di atas, tulis ya. L-nya bunyinya seakan ada W-nya. Ya. Ada L-nya dan A-nya ini berubah menjadi O. Catat ya. Nih. Jadi Qul huwallahu ahad itu memang seperti ini adanya. Tapi bunyinya bukan ini. Bunyinya L ini tetap seperti ini 2. Tapi sekarang kita ganti L1 jadi W.
Qul huwau. Tapi tetap ya, bunyi sesuai mulut saya, sesuai bunyi saya. Kalau mengikuti ini juga qul huwau. L-nya tetap satu. Ini L1 diganti W, ya. L1 tetap, A-nya diganti O. Kenapa A diganti O? A ini karena ini huruf-huruf yang berbunyi O. Ya nanti ada ro, ada to, ada so, ada nanti huruf-huruf yang bunyi O saya tuliskan ya. Itu. Jadi spesial lafaz Allah, kalau sebelum lafaz Allah baris di atas, L-nya ada W-nya. Terus A-nya ganti dengan O. Kenapa di atas A ini ada garis seperti ini? Ini karena ini nih. A-nya jadi panjang. Tapi A-nya tidak lagi bunyi A. Spesial lafaz Allah jadi O. Gimana bacanya? Qul huwallahu. Ha, ya, ha ini hu. Qul huwallahu. Ini A tuh, A ini H. Pedoman penulisan seperti ini, kalau hanya ada titik di bawah berarti jadi kecil. A H H, A-nya ini A H, ahadun. Ini ahadun. Nah, ada ketentuan tulis dalam membaca Al-Qur'an, kalau dihentikan ini jadi sukun. Jadi sukun otomatis tulis D-nya jadi 2. Jadi kolah tulis di belajar. Oh, kolah. Qul huwallahu ahad. Bisa membunyikan? Makanya saya bilang belajar dengan saya dengan metode Artin. Hari ini belajar, hari ini langsung bisa baca. Kalau tidak terbukti uang kembali. Emang bayar? Enggak. Kalau enggak terbukti tinggalin. Percuma, berarti bohong Pak Ari. Coba buktikan. Yang menjawab hati nurani langsung bisa toh? Qul huwallahu ahad. Udah bisa seperti ini, pelan-pelan qul. Oh ini ku. Ini kalau huruf mati begini jadi L. Qul. Ini H. Bunyi vokalnya diwakili dengan U. H U hu. Ini W. Ini A. Qul huwa. Ini nggak ada tandanya. Nyamber langsung ke sini. Qul huwalla, karena L-nya 2. Oh, ada ketentuannya kata Pak Ari. Kalau lafaz Allah ini sebelum lafaz Allah barisnya di atas, itu jadi ada seakan-akan ada W, L-nya tetap tapi ada O-nya. O-nya kenapa panjang? Karena ada tanda panjang ini. Jadi qul huwallah, ini H, vokalnya U. Qul huwallahu. Ingat ya, kalau bilang vokalnya ini kita menganalogikan kalau huruf-huruf mati ini konsonan. Ya, huruf-huruf mati ini konsonan. Huruf hidup ini U, A, O, I, A ini vokal. Vokalnya dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah ditandai dengan tanda-tanda ini. Tanda ini fathah, domah, kasroh, fathah tain, domah tain, kasroh tain. Nanti belajar tanda-tanda. Ini tanda sukun, ya, tanda mati. Ini tanda pendobel. Gitu. Pak Hari, memang lafaz Allah ada yang tetap jadi L. Nih, bismillah tuh. Bis. Ini sudah saya bahas ya di penjelasan metode Artin di bagian pertama. Saya perkenalan. Banyak ngomong di sana. Nih, bismillah tuh L-nya tetap. Oh, jadi lafaz Allah ini tetap L apabila sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Ingat-ingat, catat nih. Sebelum lafaz Allah baris di bawah, L-nya tetap. Jadi bismillah. Nggak ada kesulitan toh. Bismillahi. H ini karena hanya H gede nggak ada titik, ini H dada. Tapi saya sarankan kalau ibu dan bapak ingin menulis kembali, ini tulis dengan H gede aja. Jadi ini hanya H dada, H gede. Bismillahir, gunung gede. Bismillahir, R-nya 2 tuh ya. Kenapa ra? Ini ra-nya jadi ro. Kenapa? Karena ini termasuk huruf-huruf berbunyi O kalau berbaris fathah. Ro, jadi bismillahirro. Ini hanya mati, jadi konsonan. Bismillahirrah. Ini mimnya M, bunyinya A.
A-nya kenapa panjang? Gak ada tanda pemanjangnya, ini mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini N, ini vokalnya I, tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim, R-nya ini. Ini nggak ada tanda, dilompat ke sini. Bismillah, tuh ini juga nggak ada tanda, dilompat. Bismillahir, ini dilompat. Ibu yang baru belajar, kalau ditulis terus nggak dibaca ngapain? Nah itu ceritanya nanti ya. Ceritanya itu ada lafaz-lafaz, ada huruf-huruf tertentu ini yang ditulis tapi nggak dibaca. Kalau cara gampang, ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran warna, setiap huruf yang berwarna oranye itu tidak dibaca, warna peang oranye ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, R-nya 2. Tapi R ini Bismillahirrahmanirrahim, tolong A ini ganti dengan O. Kenapa? Nih, ada huruf-huruf yang bunyi O. Ada to ya, ada so, ada ko, itu ada kho, ada go. Itu ada huruf-huruf, nanti lihat diktat A1-nya ya. Di sana ada huruf-huruf yang berbunyi O. Kalau berbaris fathah lebih kentara lagi O-nya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, H-nya ini H, Ro ini ganti dengan O. Yang gampangin ini ganti O ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Ra. Oh, pantas ada saudara-saudara kita Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ini ganti dengan O, panjang tetap. Bismillah, oh enggak, ini enggak diganti dengan O ya, tuh salah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Beda dengan ini, diganti dengan O. Ini tetap. Jadi Bismillahir, ini ganti dengan O. Manir, ini ganti dengan O, nirrahim. Berarti yang dirubah latennya ini Bismillahirro, ini dengan O, roh, manir, ini dengan O, nirrahim. Betul kan saya katakan? Hari ini belajar, hari ini langsung bisa baca. Kalau nggak bisa baca, saya pertanyakan, Anda belajar dari kapan huruf Latin? Dari kecil. Masa baca ini juga bisa? Cuman masalahnya, kalau nggak pakai guru, bunyinya salah. Karena kalau membaca apa adanya, berarti Bismillahirrahmanirrahim, nirahim, itu salah bunyinya. Saya katakan, one kenapa jadi one? Neo kenapa jadi new? Itulah bahasa asing. Nanti ceritanya kenapa jadi begitu? Di antaranya yang gampang jawabannya, ini ro ini adalah huruf-huruf yang berbunyi O, tafkhim. Ya, ada bunyi O nanti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke sini, kenapa ini tetap bismillah? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di bawah, tuh, baris di bawah. Baris I. Lingkari. Ini bunyinya tetap L-nya Allahnya. Ini L-nya berubah jadi W dan L. Jadi kul huwallah, bukan. Kul huwallah, huwallah, Allahu akbar. Allahu akbar, bukan. Allah. Kul huwallahu ahadun. Dun ini kalau dihentikan, ketentuannya dalam baca Quran, apapun barisnya kecuali patah dua itu menjadi sukun. Berarti menjadi mati. Qul huwallahu ahad. Katakan sama saya. Ibu dan bapak baru belajar sama saya, sudah bisa baca ini? Sudah kan? Berarti benar kan? Belajar sama saya, hari ini belajar langsung bisa baca. Benar atau salahnya kan proses. Tapi saya tidak bohong. Sekali belajar langsung bisa baca. Bisa baca nggak ini? Nggak bisa. Berarti sekolah lagi, SD lagi, belajar lagi A, I, U, B. Ya. Jadi benar kan apa yang saya katakan? Metode Artin, sekali belajar langsung bisa. Nggak butuh waktu berapa menit, langsung bisa. Cuma nanti setelah bisa Latin, nah gabung-gabung dengan tulisan Arab. Oh ini ki, ini L jadi kul. Oh ini H, ganti aja deh ini H-nya dengan H gede ya. H besar, huruf kapital. Kul, oh ini H, hu, ini W, huwa. Oh ada ketentuan kata Pak Hari, kalau sebelum lafaz Allah baris di atas, ada W dan L, ininya diganti O. Jadi kul huwallahu hu ahad. H yang ada kecilnya ini ada titiknya, ini H kecil ahad.
Nah, jawaban ini kan terjawab. Kalau sebelum lafaz Allahnya di atas barisnya jadi O. Ini A tuh sama A. Ini L-nya satu ganti dengan W, L-nya tetap, ini ganti dengan O. Ya, gimana bacanya? O ini panjang karena nih tanda berdiri ini. Tuh. Jadi bunyinya gimana? Allah, Allah, Allahu, Allahu somad. Nah, itu yang banyak baca begitu. Allahu somad, salah. Kenapa salah? Dari sini nyambar ke sini. Allahus, Allahus. Kenapa? Kan ketentuannya. Setiap ada huruf ketemu huruf bertasydid nyamber. Setiap ada huruf ketemu huruf mati juga nyamber. Cuman bedanya kalau huruf ini ketemu huruf mati, cuman nyamber doang. Kul, tuh. Kul, walam, tuh. Tapi ini nyamber dan double hurufnya jadinya. Jadi satu huruf mati, satu huruf hidup. Allah, Allah kan? Allahu, Allahu, ketentuannya spesial lafaz Allah sebelum lafaz Allah baris di atas seperti ini. Ininya ganti W1 nih, au, L-nya tetap ya, bisa dipahami. Ini A, ini ganti dengan W, ini L-nya tetap, ya diganti dengan O. Bunyinya jadi Allah, Allah. Paling nggak sesuai bunyinya, pokoknya kayak gitu ya. Kalau daripada ini, kalau ini kan Allahu, Allahu samad, Allahu samad. Ustadz yang ceramah di internet juga pas somad, jadi siapa namanya? Pesamad. Ada ya dulu di KPK Samad. Itu mungkin karena menamakannya seperti itu. Padahal Allahnya somad, nggak boleh samad ya. Ini tuh ya. Allahus. Ini dua tanda ini, dua huruf ini tidak ada tanda baca, jangan dibaca. Jadi dari sini Allahus. Nah, ini salah penulisan ini. Sebetulnya nggak salah ya. Ini S ada titik ini bunyinya so. Nah, kalau saya lebih cenderung karena kita kan pelupa. Kita belajarnya terlambat. Udah ini ganti dengan gini. SH. Jadi so bunyinya. Allahu so. Ini ganti dengan O. Somad. Dalnya kan dimatiin. Kalau dimatiin berarti jadi D. Tapi D-nya ganti kasih satu lagi. Karena ini huruf qalqalah. Huruf-huruf yang ada pantulannya. Allahus somad. Bener gak bisa baca ini? Betul, berarti saya gak bohong. Itu ada arti belajar langsung bisa baca. Bener bacanya? Proses dong semuanya juga kalau baca mah. Jangankan pakai Latin, yang pakai Arab aja banyak. Ya ibu mah baru belajar, bapak mah ada yang ustadz kadang-kadang. Tapi ustadz gak tahu belajar dari mana. Dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa jadi panjang? Saya tegur, tapi malah dia marah. Bapak, ini nggak panjang, ini kosar, pendek. Qul huwallahu ahad. Tuh lihat latinnya, ahad. Jadi kalau ibu dan bapak sudah bisa baca Latin, jangan baca lagi Qul huwallahu ahad. Jangan, ini orang pendek tuh. Yang panjang kan kalau di atasnya ada tanda ini tuh kalau Latinnya. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bapak mah ibu baru belajar. Ustadz kadang-kadang sholat kol-kolannya hilang. Ini ada kol-kolahnya. Berarti ibu lebih pintar dong daripada mereka. Nggak tahu deh. Ya. Allahus samad. Allah ganti W, ini L-nya tetap, ini ganti O. Tandanya tetap, berarti tanda ini di sini O-nya panjang. Allahus, ini tambah SH. Ini tambah SH. Ini ganti dengan O. Jadi Allahus samad, Allahus samad. Pari soundnya nggak bagus. Gigi saya sudah nggak ada sebagian gitu aja. Jadi ya malam udah senja. Allahus samad, Allahus samad. Tuh. Ini LA, Nila. Bener kan L? Ini maaf ya. Ini tanda ini salah nih. Bukan berarti jadi panjang ya. Nanti kan ibu dan bapak yang baru belajar, Pak Hari ini tandanya panjang. Tanda ini mah tetap pendek, cuman ini mungkin seni aja. Penulisan ini salah. Harusnya pendek.
ahad, Allahu somad gitu ya. Jadi tanda ini salah, penulisan seperti ini salah. Harusnya tetap aja pendek gitu ya. Jadi jangan berpikir pan di Latin juga kalau A-nya ditambah jadi panjang, ini juga jadi panjang. Enggak. Jadi jangan Allahu somad. Enggak. Ini tanda ini sama seperti ini ya, fathahnya sama. Hanya ini mungkin bentuk seni aja, seni yang salah ya. Allahu somad. L. Kenapa jadi ada A-nya? Karena ada vokalnya tandanya dengan ini A. Jadi la. Ini M. Kalau ada tanda seperti ini kembali seperti huruf konsonan M. Jadi L-A-M, lam. Tuh. Gampang ternyata ya. Ini Y. Ini penulisan salah ya. Tetap aja kayak gini pendek. Ini Y-nya karena tanda ini ada A-nya, ini Y-A. Ya. Ini L. Karena ada I jadi li, I. Jadi ya li. D-nya kan udah mati. Tapi ini tambah D lagi ya. Kenapa tambah D lagi? Karena ini yang kol-kolah itu. Jadi lam yalid. Bisa saya baca? Iya, emang gampang belajar sama saya. Buktikan. Kalau nggak terbukti, uang kembali. Emang bayar dengan pahala ya insya Allah. Jangan dikembaliin lagi pahalanya. Ibu sudah ngikutin saya kan? Ibu pinter, saya dapat pahala. Itu jangan salah ya. Lam yalid. W tuh W. Ini A. Ini vokal ini diwakili dengan bunyi dengan tanda ini. W-A, wa. L ini. Kenapa jadi A? Ini tanda ini jadi A. La. Ini M. Kalau huruf mati ini kembali seperti konsonan M. Ingat-ingat ya. Nanti kita belajar huruf-huruf yang menjadi mati itu. Tolong dilihat di diktat A2 ada di sana. Huruf-huruf yang jadi sukun itu bunyinya seperti apa? Sudah saya berikan bunyinya dalam bentuk audionya ya. Jadi walam, Y tuh. Berarti ini U, betul U, U. Kenapa Pak Ari jadi panjang? Oh, dalam huruf Arab jika ingin dipanjangkan tambah tanda. Nah, logika berpikirnya nih ya. Ini bukan logika Latin. Kalau logika Latin ini penulisan ini salah ya. Kalau pengen panjang tambah U lagi kan? U ya. Justru dikasih tanda ini nih garis. Tanda garis ini sebagai pertanda domah ini, U ini jadi panjang kalau ada W mati, wow mati nih. Jadi U tuh diwakili dengan tanda ini. Sekali lagi, ini penulisan Latin salah. Tetap kalau U-nya pengen panjang, tambah U lagi. Tapi ini menyesuaikan. Penulisan Latin yang disesuaikan dengan bunyi ini. Kalau ada tanda ini, berarti ada tanda ini, ya. Fathah juga sama nanti, ya. Kalau ada tanda garis ini, berarti ada yang manjangin. Nanti dilihat ya dalam metode berikutnya. Di sini belum ada A-nya, gitu ya. Ada ini mad asli boleh aja sih ya. Ke atas nih Bismillah, nih A, tuh kan. Ada tanda seperti ini karena ada tanda panjangnya. Ada tanda seperti ini A karena ada tanda panjangnya. Bisa dipahami ya. Nih, ada tanda seperti ini U karena ada pemanjangnya. Ingat-ingat ya. Jadi tanda ini tidak sembarangan ngasih tanda. Tanda ini mewakili pemanjang. Kenapa ini U jadi panjang? Karena ada waw mati. Nanti perlahan paham ya. Setelah nanti ibu dan bapak lancar pakai Latin, sedikit-sedikit lancarkan tulisannya pakai huruf Arab gitu ya. Walam U, L-nya ini, A-nya ini tanda ini, U, la, D-nya mati, jadi kayak huruf konsonan ya, huruf mati, ed. Jadi walam yulad. Tapi D ini karena termasuk huruf qalqalah, ini jadi D-nya double. Jadi walam yulad. Enggak ada kesulitan di sini. Kenapa Pak Ari enggak ada kesulitan di sini? Enggak ada yang berubah. Ya. Jadi tulisan ini, tulisan Arab dan tulisan Latin sama. Tuh, walam yulad. Karena ada tanda ini jadi panjang. Kalau saya sebenarnya kalau menulis begini, saya selalu walam yu, u-nya double, walam yulad. Tapi di metode ini bagus. Tanda ini, tanda pemanjang ini mewakili huruf-huruf pemanjang, ya. Nanti bisa fathah, bisa kasroh i, bisa domah u. Ini u tuh pemanjangnya, ini
tanda ini namanya apa sih? Spasi apa ya ini? Yang kayak gini nih. Spasi ya, kalau spasi biasanya di tengah. Pokoknya tanda ini mewakili tanda panjang. Tanda-tanda fathah ini mewakili vokal. Ini A, ini U, di bawah jadi I, bismi, bi. Itu mewakili vokal. Mewakili maksudnya tanda bunyi ini sesuai dengan vokal. Sedangkan tanda pemanjang diwakili dengan garis ini. Walaupun saya kadang-kadang nulisnya walam yu, U-nya double gitu. Boleh, mana aja, ini penemuan baru ya. Walam yulad, D-nya ada, ini huruf qalqalah, huruf-huruf yang ada pantulannya. Walam, W itu W, wa. W-nya karena ini ada tanda vokalnya A, jadi WA, wa. Ini L, ini lam ini jadi L, tuh L. Ini A, ini mewakili ini A, la. M ini karena mati jadi konsonan, lam, walam. Y, ya jadi ya. A ini tanda ini, ya. Ini K, tanda ini mewakili U, jadi yaku. Ya, walam yakun. Nah, ini di sini. Kalau pemula bingung. Di sini Pak Ari gimana bisa? Di sini kan walam yakun. Walam yakun. Betul. Ini walam yakun. Kenapa jadi L? Nah, ini adalah nanti dalam istilah tajwid ini namanya idgham bila gunnah. Nggak ngerti Pak Ari kayak gitu. Gini deh, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca, jangan dibaca. Jadi dari sini walam yakul masuk ke sini. Tuh makanya walam yakul. Kan ketentuan. Setiap tanda seperti ini berarti hurufnya 2. Sama dengan lafaz Allah, hanya spesial tadi lafaz Allah sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas seakan-akan ada W dan bunyinya jadi O. Tapi sebelum lafaz Allah baris di bawah tetap L-nya 2 tuh, L-nya bismillah. Ini juga sama, L-nya 2. Satu mati, satu hidup. Tuh. Walam yakulla. Ini ditandai dengan ini. Walam yakulla. Ini H. Ini tuh H. Ya ini saya kalau tulisan saya ini hanya ganti aja dia pakai H besar ya. Biar enggak tertukar dengan H kecil. Di sini sudah ada ketentuannya sih. Kalau H tanpa titik, ini H besar. Kalau H pakai titik, H kecil tuh. Ya, mana aja boleh. Ini mau diganti H, boleh. Kalau saya kan orangnya pelupa. Ganti aja pakai H, boleh. Ini U. U itu diwakili dengan U ini. Kenapa Pak Ari ada tanda pemanjang ini? Karena ini juga ada tanda pemanjang. Domanya terbalik. Pokoknya kalau ada fathah berdiri, ini fathah berdiri. Ada kasroh nanti berdiri di bawah. Ada domah terbalik seperti ini, panjang. Panjangnya berapa? 1 alif. Ya, 1 alif ini nanti namanya mad silah qasirah. Gampang lah nama mah. Yang penting ini panjang. H ini diwakili dengan tanda U, tapi U-nya panjang karena domahnya dibalikin tuh, ya. Patahnya berdiri, tuh, jadi panjang. Jadi walam yakullahu. Ini kaf, jadi K. Kenapa jadi U? Nih diwakili tanda vokalnya U. Walam yakullahu ku. Ini fa F. Tuh. Ada U, ini U tuh. Walam yakullahu kufu. Ini W. Kenapa jadi wan? Oh, ada ketentuannya. W ini kalau hurufnya double gini, jadi ada annya. Kufuan. Kalau di bawah kufuin. Kalau di atas kufuwun. Domah. Nanti belajar ya kayak ini. Ahadun. Kalau di bawah ahadin, kalau patah ahadan. Nanti ya bisa lihat di diktat A2-nya ya, yang warna kuning yang sudah ibu bapak miliki. Di situ ada bagaimana cara membaca tanwin. An in un. Jadi ini harusnya kan kufwa karena tandanya 2. Ini yang saya katakan ini tanda-tanda ini kan A. Ya. A mewakili vokalnya A. Tapi kalau 2 bukan jadi AA, bukan jadi an. Ini U karena 2 bukan jadi UU tapi jadi un. Kalau I di bawah I. Kalau tandanya 2 jadi ada N-nya jadi in gitu ya. Kenapa begitu? Ya begitu, itu huruf asing ya. Beda dengan huruf kita. Kalau Latin mah lain ya. Walam yakullahu
kufuan. Kufuan ini. Kenapa tetap kufuan? Ada ceritanya nanti di sini idhar. Karena tanwinnya ketemu alif atau ketemu hamzah. Ini idhar, tetap jelas. Jadi yang seperti ini tetap apa adanya karena idhar, kufuan. Beda dengan ini, walam yakun jadi yakul, ini idgom, melebur. Bingung Pak Ari. Ya pokoknya mah ikutin aja ini bacanya walam yakul lahu kufuan. Ini a alif tanda a-nya ini a. Ini h kecil, h. Jadi a, ini a, aha. Ini dalnya dalam ketentuan membaca Quran dihentikan jadi mati. Jadi ahad. Kenapa ada e-nya? Karena ini termasuk bagian dari huruf-huruf qalqalah. Kalau ibu dan bapak yang memiliki Quran warna, qalqalah ini bunyinya merah, warnanya merah. Kenapa Pari yang ini enggak warna merah? Karena hurufnya hidup. Jika dihentikan baru jadi qalqalah. Ahadun asalnya. Gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Betul apa yang saya katakan? Hari ini belajar langsung bisa? Bener nggak? Betul kan? Coba yang ini ya. Bapak ikutinnya pakai Latin. Saya bacanya pakai tulisan Arabnya.